everyone, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu ya. Jumpa lagi nih dengan aku, Reza Anjalin. Dan gak lupa, aku mau nyampein bahwa video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Budi Ardianto, SHMH. Nah, buat yang udah nonton video di channel ini, ada kan sebelumnya aku bahas mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Tapi kali ini pembahasannya beda lagi ya. Kali ini aku mau nyampein mengenai jaminan konstitusi atas hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan. Check this out! Manusia adalah subjek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM, yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia haruslah saling hormat dan menghormati dalam pelaksanaan hak asasinya, sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial dan hidup dalam suatu wilayah tertentu, cenderung untuk membentuk suatu negara untuk dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat yang baik. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia yang dikenal dengan fundamental right, yang meliputi moral right dan legal right. Dan pada saat ini dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia telah tercantum dalam konstitusi negara-negara di dunia. Dengan dicantumkannya hak asasi manusia dalam konstitusi, maka adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi sesama manusia. Nah, ada beberapa pembagian bidang, jenis, dan macam dari hak asasi manusia di dunia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang melekat kepada setiap orang sebagai pribadi individu dalam hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat yang mulia. Sebagai contoh, hak kebebasan untuk bergerak, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, maupun hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau suatu perkumpulan. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi. Hak ini malah memberikan perlindungan agar setiap orang dijauhkan dari sasaran penyiksaan, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, maupun hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai contoh, ada hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan adapun hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi manusia di bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Contohnya seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, maupun hak kebebasan untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh perangkat-perangkat hukum serta undang-undang yang berlaku. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan maupun hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Dan yang terakhir, ada hak
asasi sosial budaya atau social culture right. Hak asasi manusia di bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pendidikan. Yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak sosial kebudayaan yang menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati hasil kemajuan ilmu dalam aplikasinya, serta mendapat keuntungan dari pelindungan atas kepentingan moral dan material dari produk-produk keilmuan dan kesenian yang merupakan hasil karyanya, seperti hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat, maupun hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Nah, seperti tabel di sini, terdapat kategori hak asasi manusia, serta pasal Undang-Undang Dasar 1945, maupun terdapat dalam pasal Konstitusi RIS, maupun terdapat dalam pasal UUDS 1950. Yang mana mengenai hak pribadi, hak sosial, asasi sosial budaya, hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, hak asasi sipil dan politik, maupun hak asasi hukum. Selanjutnya ada pengertian atau definisi dari HAM. Menurut Meriam Budi Harjo adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. Hak asasi manusia dibagi menjadi 6 kategori yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi peradilan, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, asasi ekonomi, maupun hak asasi politik. Selanjutnya, konstitusi-konstitusi yang ada di Indonesia mengatur dan melindungi hak asasi yang ada bagi setiap warga negaranya dan menjamin hak tersebut dari setiap pelanggaran yang ada. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur dalam cukup banyak pasal. Secara keseluruhan ada 28 pasal, mulai dari pasal 7 hingga pasal 34. Oke, sekian video pembahasannya kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.